bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ika, bagaimana kabarnya Bu Ika sendiri? Alhamdulillah juga baik Bu. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Ratna telah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya hari ini. Jadi Bu, di pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik ataupun coaching Bu. Nah, yang nanti tahapannya itu terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nanti rencana saya ingin meminta bantuan panjenengan untuk melakukan supervisi akademik terkait dengan tugas CGG saya. Bisa Bu? Iya Bu, siap. Alhamdulillah. Baik Bu, kemarin saya dengar katanya di kelasnya Bu Ratna itu ada sedikit permasalahan ya Bu? Ya betul Bu Ika. Permasalahannya seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Ya begini Bu Ika, sedikit cerita. Kemarin itu waktu saya pembelajaran IPAS pada kelas 4A, itu tepatnya materi bagian tubuh tumbuhan. Nah itu anak-anak itu masih kurang fokus, sehingga pembelajaran saat itu masih banyak yang bingung. Baik, jadi masih banyak anak yang kurang fokus dalam pembelajaran ya Bu. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Anak-anak itu masih suka ngobrol sendiri, main sendiri dengan satu bangku, terus sehingga anak-anak itu tidak fokus mendengarkan penjelasan guru. Baik, jadi suka ngobrol sendiri Ya, kan ya. main sendiri. Kemudian dari apa yang telah Bu Ratna sampaikan tadi, rencana yang Bu Ratna ingin lakukan selanjutnya itu apa? Kalau rencananya saya nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang mana akan berpihak kepada murid. Baik, jadi nanti rencananya Bu Ratna akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Baik, jadi nanti saya akan melakukan supervisi atau coaching di kelasnya Bu Ratna ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi Bu Ratna sampaikan. Baik Bu, sebelum observasi ya, kita diskusikan dulu. Saya mau tahu nih, kira-kira nanti tujuan pembelajarannya yang akan Bu Ratna capai di saat pembelajaran nanti apa Bu? Tujuan pembelajarannya nanti adalah melalui pengamatan video, sehingga siswa itu dapat mengidentifikasi berbagai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, baik. Kemudian tujuannya sudah ditentukan ya Bu. Kemudian area pengembangan yang jenengan capai itu bagaimana Bu? Begini, untuk area pengembangannya supaya kegiatan pembelajaran berdiferensi itu sesuai kebutuhan siswa dan meningkatkan kemampuan berelasi dengan teman. Nah, jadi area pengembangan yang hendak dicapai yaitu agar pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga untuk melatih kemampuan berelasi antar teman ya Bu. Nah, kemudian nanti strategi yang ingin Bu Ratna gunakan bagaimana Bu? Strateginya yang saya gunakan nanti untuk persiapannya yaitu menyiapkan modul, juga media yang bersangkutan, juga LKPD, dan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Baik, bagus sekali. Jadi nanti kira-kira pembelajarannya itu anak-anak dibuat kelompok atau individu? Kalau rencananya nanti untuk kegiatannya nanti saya akan buat berkelompok saja Bu Ika. Oh, jadi berkelompok nih Bu. Baik Bu, tadi tujuan pembelajarannya sudah ditentukan, strateginya juga sudah ditentukan, area pembelajarannya juga. Berarti nanti saya akan mengobservasi Ibu proses pembelajarannya, kemudian terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi yang telah Bu Ratna sampaikan tadi, nanti bagaimana prosesnya nanti izin saya amati Ibu, dan nanti
setelah observasi saya juga minta izin nanti kita bisa mengobrol lagi ya Bu, wawancara lagi yang akan didampingi oleh Bu pengajar praktik saya di JGP. Ngoten nggih Bu Ratna nggih? Oh iya, Brita. Nah, kira-kira nanti bisa saya observasi kapan ya Bu? Kemungkinan untuk observasinya lebih tepatnya minggu depan saja, Brita. Oh, jadi minggu depan ya Bu? Ya. Oke, semoga nanti tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaiannya bisa tercapai, kemudian pembelajarannya bisa berjalan lancar. Amin. Sekali lagi nanti setelah observasi kita ngobrol lagi ya Bu dengan PP saya. Demikian untuk hari ini cukup ya Bu. Terima kasih sekali lagi, semoga pembelajarannya berjalan lancar dan bermanfaat. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum. Sama-sama, Brita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Mbak Danes, Kanisa, Imora, Ayu, Audin, Rita, Aulia, Nisa, Dafa, Naufal, Galang, Sero. Berarti pada bagian ini kan semua? Sekarang berdiri. Satu, dua, tiga. Katakanlah silam, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih kita semangat? Masih. Kita semangat. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, anak yang luar biasa. Sekalian masih pagi hari ini masih tetap semangat ya. Sebelumnya kalian tadi berapa orang masih sarapan atau tidak? Sarapan. Sarapannya pakai lauk? Pakai. Pakai kanan. Sayur. Sayur. Sayurnya apa? Kangkung. Terong sop. Nah, di sop ya. Berarti semuanya anak ini semuanya suka sayur? Suka. Sayur sop ada sayur bayam. Nah, kebetulan pada bagian ini kita akan mempelajari yaitu IPA bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, sebelumnya, tujuan pembelajaran pada bagian ini. 1. Siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. 2. Siswa dapat menggantikan jenis-jenis daun dan jenis akar dengan baik. 3. Siswa mampu membuat gam itu atau gambar pintar tumbuhan dengan tepat. 4. Melalui presentasi hasil pembuatan gam itu, siswa mampu mengungkapkan pengalaman dan batasannya dengan baik. Nah, sebelumnya mari kita simak video. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi teman-teman, coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan berisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggal dan akar cabang. Akar tunggal memiliki akar utama dan akar batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar cabang memiliki akar kecil dan pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh
like, share, komen, dan subscribe ya. Sekarang tadi kita lihat beberapa video bagian-bagian dari tumbuhan. Apa saja? Bagian-bagian tumbuhan. Batang, fungsinya. Apa saja? Ayo fungsinya dari daun. Nah, kita buka foto, sintesis. Silakan kakak, ayo, Mas Elo. Menyerap air. Terus, Mbak Ayu, bunga fungsinya. Ayo. Batang, bunga apa? Bakar bu, untuk bakar buah. Jadi dari beberapa video tadi yang setelah kalian cermati dan kalian simak, itu ada beberapa bagian dari tumbuhan. Untuk kita masukkannya sekarang dulu. Ada bagian dan fungsi untuk tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga seperti manusia, ada beberapa bagian-bagiannya. Mulai dari akar. Akar ini adalah berfungsi sebagai menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menyalurkan ke bagian lain dengan makanan seperti sirop dan water. Akar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dua jenis akar. Akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal memiliki akar utama dari pakar dan batang, memiliki akar kecil dari pakar dan batang. Serabut, kenapa disebut dengan serabut? Nah, serabut ini adalah yaitu tumbuhan dari dikotik dan monokotik. Kalau dikotik itu berkeping satu, kalau monokotik berkeping dua. Nah, berkeping satu ini adalah karena serabut, kalau berkeping dua itu adalah akar tunggal. Terus selanjutnya yaitu batang. Ya, batang itu adalah berfungsi mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, serta menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan ubi jalan. Nah, ini adalah fungsi batang. Jadi batang, batang itu berfungsi sebagai pengangkut menyimpan cadangan makanan. Nah, kalian masih ingat tumbuhan apa saja yang menyimpan cadangan makanannya di pohon? Apa? Di batang. Ayo, di batang. Tebu, terus selain tebu? Apa? Selain tebu? Sagu. Nah, itu adalah cadangan makanan yang disimpan di dalam batang. Terus lanjut yaitu daun. Nah, daun itu adalah tempat terjadinya proses fotosintesis, tempatnya awal air dan oksigen. Daun itu adalah disebut dengan mulut daun yang disebut dengan stomata. Kenapa daun itu warnanya masih hijau? Karena terdapat zat klorofil, namanya zat hijau daun yang membantu proses fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses memasak makanan dengan bantuan sinar matahari. Jadi tumbuhan itu memasak makanannya kalau menggunakan sinar matahari itu ada pada kakak atau kaki, karena dengan menggunakan matahari. Nah, jenis-jenis daun yang kalian ketahui apa saja? Ada yang menyirip itu seperti sini, terus menjadi sejajar. Daun menyirip itu seperti pohon apa? Mangga. Terus apa lagi? Apa jeruk? Ya. Kalau melengkung itu daun kan? Enjer. Ya. Terus menjadi seperti jari, jadi sendiri-sendiri. Itu jenisnya yang kalian ketahui daun apa saja? Singkong, terus pepaya, daun kan? Randu. Nah, itu kan bentuknya seperti jari, ya. Terus sejajar itu daun, jejer. Maksudnya itu jejer itu seperti daun apa tadi? Jagung, terus padi, terus kelapa, ya. Yang daunnya panjang sejajar itu namanya daun sejajar. Terus setelah daun sebelumnya yaitu bunga, ya. Bunga itu sebagai alat berkembang biakan tumbuhan. Jadi bunga itu ada bunga ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna itu ada benang sari dan puting. Kalau tidak sempurna itu terdapat hanya puting saja atau benang sari saja. Benang sari alat kelamin betina, sedangkan alat kelamin jantan, ya. Nah, gunanya bunga jika tidak ada bunga kan tidak ada, berarti bunganya adalah bakal buah. Sebelum berbuah berarti berbunga terlebih dahulu. Nah, manfaatnya apa? Sebagai penghias, juga menghias untuk menarik kupu-kupu menghisap nektar. Pada musim kemarau biasanya kupu-kupu atau lebah itu hingga pada musim bunga, ya. Jadi bunga itu sebagai penghias. Nah, kalau ada mahkotanya seperti itu, ya. Terus lanjut yaitu buah. Setelah bunga langsung menjadi buah. Buah itu berfungsi apa saja? Menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji, memancar biji agar tersebar luas. Jadi buah itu adalah sebagai makan biji. Nah, apa saja buah yang kalian sukai? Siapa? Anggur, tetenas, mangga, bawit. Buah apa yang sekiranya? Aku suka buah mangga. Ayo, berapa? Mangga, masih loh. Durian. Kenapa kamu suka buah mangga? Karena enak. Kenapa kamu sukanya buah durian? Karena ada vitaminnya. Ayo, Mbak. Iya, suka buah apa? Jeruk. Kenapa? Kok suka buah jeruk? Karena ada vitamin C-nya, ya. Itu kalau buah menyimpan cadangan makanannya di dalam buah itu apa saja tadi? Ya, di dalam buahnya ada daging buah. Kalau mangga itu ada di daging buahnya. Nah, di dalam buah tersebut tersimpan biji yang disebut dengan bakar buah. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, ya, bagian-bagian buah. Jadi bagian-bagian dari buah yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan jenis-jenis akarnya yaitu ada akar tunggal dan akar serabut. Nah, bagian-bagian daun juga di sini ada jenis-jenis daun yaitu jenis menyirip, kelompok, menjadi, dan sejajar. Mungkin dari penjelasan guru ada yang ditanyakan? Oh, akarnya tadi yaitu akar serabut. Kenapa serabut? Karena serabut itu adalah dikotik atau berpisah satu yang daunnya berjenis sejajar.
Ayo terus. Jenis daunnya yaitu sejajar. Terus ada yang tanya lagi? Mengenai akar dan batang sudah paham? Nah, setelah ini saya akan membagikan menjadi 3 kelompok ya. Bagikan untuk kelompok 1 yaitu Danes, kelompok 2 Garap, kelompok 3 Selo. Untuk kelompok 1 Danes yang terdiri dari anggotanya Felisa, terus Nova, ayo Selo. Untuk anggota kelompoknya, ayo Timura, Auri, kan? Aya. Terus kelompok 3 Galang, Dava, ayo dan Nisa. Ayo berangkat ke kelompok yang lain. Nah, masing-masing siswa kelompok ini akan membuat namanya yang berbeda ya. Perwakilan dari salah satu kelompok yaitu harus depan mengambil satu kertas yang menunjukkan nanti nama kelompoknya. Ayo satu perwakilan dari satu kelompok mengambil kertas 1. Terus dikasihkan ke kelompok. Kelompok 1 namanya kelompok apa? Kelompok 2? Kelompok 3? 1. Berarti apa teman? Nah, itu ya. Itu adalah yaitu proyek yang akan dibuat namanya proyek Jambi itu. Gambar membuat pintar. Nah, sebelum kita mengerjakan proyek, perlu kita membuat kesepakatan. Harus selesai hari ini, setuju atau tidak? Setuju. Silakan dikerjakan. Untuk kertasnya ini, ya, kertas itu ada gambar bagian-bagian tumbuhan. Nanti kertas sebelah kerja ini, ya, kalian gunting, di situ ada gambar. Nah, gambarnya itu nanti kalian ditulis bagian apa saja dan fungsinya apa saja. Ditempel di bagian gambar tumbuhan sesuai kelompok kalian. Di situ ada gambar tomat, itu apa, bagian-bagiannya apa saja ditulis dan digunting. Alatnya sudah lengkap semua ya? Ya. Guntingnya sudah ya? Ya. Nah, untuk lembar kerja peserta ini yang lain itu mengerjakan, terus nanti yang lainnya ini tolong dikerjakan. Nanti itu gambarnya, terus di sini kalian tulis keterangannya di jawab ya. Di sini ada. Jadi salah satunya mengerjakan. Paham? Tulis sama kelompoknya, anggotanya siapa? Kelompok apa tadi? Kelompok pepaya, anggotanya siapa? Ya, gak usah langsung digunting, kalian tulis ya, ditempel. Bagian-bagian tumbuhan itu maksudnya ditempel di pinggirnya, ya. Paham anak? Nah, di sini kan ada bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhannya apa saja? Kata ya, ditempel gunting ke sini, ditempel. Fungsinya apa? Sesuai gambar. Gambar ini kalian beri keterangan. Apa yang dimaksudnya? Ditempel di sampingnya. Ya, jadi keterangan gambar apa fungsinya? Apa? Gambar apa fungsinya? Ya, ini sesuai sana. Ini kalau ada banyaknya. Nah. Pakai sini. Ya, gunting. Dan tadi ada kayak ya. Ya, sudah lagi.
Sudah selesai? Kelompok 1 sudah siap? Siap. 2, Siap. 3. Siap. Mulai dari kelompok 3, silakan maju. Hasil dari kerja kelompoknya tolong dibacakan kita. Kelompok 3. Kelompok jago di sini biar kelihatan. Perhatikan punya lain. Dibaca, siap dibaca. Bunga berfungsi untuk menciptakan buah dan alat perkembangan. Daun berfungsi melakukan fotosintesis. Buah berfungsi mendatangkan makanan dan melindungi biji. Batang menyerap nutrisi dari akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi. Contoh tumbuhan jatuh, bagian tumbuh dan batang. Jenis daun dan akar. Daun mirip atau akar jatuh. Fungsi bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis. Akar menyerap air. Batang menyerap nutrisi dari akar. Untuk menjadikan buah. Buah menyimpan cadangan makanan dan biji. Alat dan cara. 1. Kertas warna. 2. Lem. 3. Gunting. 4. Ballpoint. 5. Pensil. 6. Menghapus. 7. Kertas dan gambar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus untuk kelompok 2 yang di bawah. Bapak ya, silakan maju. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya kelompok 2 yang menggunakan Seno, Kimura, Audrey, Arya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari bawah tanah. Batang fungsinya menampung air dari bawah tanah. 2. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. 5. Fungsinya untuk melindungi biji. Laut fungsinya untuk fotosintesis. Kelompok 2 Kimura, 2 Kimura, 3 Audrey, 4 Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 dari bawah Bapak ya. Bawah Thomas. Kami dari kelompok Santoma akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berdasarkan normal dan tes dan bisa terima. Akan fungsi menyerap air dari dalam tanah. Batang fungsi menjaga tumbuhan agar tetap kokoh. Daun fungsi membantu alat fotosintesis. 2. Fungsi menyimpan cadangan makanan. Bunga berfungsi alat perkembangbiakan. Fungsi bagian tumbuhan, fungsi akar, menyerap air dari tanah, fungsi batang, menjaga tumbuhan agar kokoh, fungsi daun, membantu fotosintesis, fungsi tengah, alat perkembangbiakan, fungsi buah, menyimpan cadangan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, dari hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Dapat saya dinilai ya ini dari kelompok 1 dulu ya. Tadi kalian sudah presentasi maju satu-satu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan sesuai dengan tumbuhan tersebut. Untuk kelompok 1 menentukan jenis bagian tumbuhan memperoleh nilai 4. Dan kelengkapan media 4, keterangan kami tempat kerjasamanya cukup sangat baik ya. Percaya diri cukup sangat baik. Jadi totalnya untuk kelompok 1 ditentukan nilai 20. Tepuk tangan. Kelompok 2 ya. Tadi menentukan jenis-jenis tumbuhan 4, kelengkapan medianya cukup bagus. Keterangan kami punya 3, kerjasamanya kurang ya. Percaya dirinya baik. Total nilainya 18. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3 menentukan jenis bagian-bagian tumbuhannya 4, kelengkapan medianya 4, keterangannya 4, kerjasamanya 3, percaya dirinya 4. Total nilai dengan 19. Jadi dari kelompok 2 dan kelompok 3 19. Tepuk tangan untuk hasil hari ini. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan? Bagaimana apa yang menurut kalian menyenangkan? Menempel terus yang sulit, membutek, tulis, dan tulis. Terus hal apa saja di lainnya pasti ada hal yang sulit menurut kalian apa? Tidak ada. Ada yang sulit tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Jadi untuk pembelajaran pagi hari ini sangat menyenangkan. Ya. Setelah ini mari kita sibukkan. Ya, sama seperti anggota tubuh kita ya. Bagian tubuh kita dapat kita sibukkan bersama-sama ya. Mulai dari akar. Akar
keluar. Rata, menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian. Dibaca bersama ya. Ayo semuanya perhatikan. Akan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Rata, Mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga, tempat berkembang biakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, saya harapkan kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat, sebelumnya. Ini bacakan dulu. Kita sendiri. Ya, nama. Ya, nama dan nomor saya. Dengan waktu 10 menit sudah selesai ya. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Sudah semua ya anak? Sudah. Terima kasih. Hari ini sudah selesai. Ya, sebelumnya saya berpesan tetap belajar di rumah. Jangan lupa. Kalau ada yang tetap dipelajari tetap semangat. Ya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ayo, kita kerjakan. Ya, doa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bunda. Bu Ratna bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik sekali Bunda. Oh iya, baik Bu. Sebelumnya saya mohon izin mengganggu waktunya Bu Ratna sebentar karena hari ini saya mau melakukan pasca observasi yang telah Bu Ratna lakukan pada saat kemarin itu, nggih, Bu. Iya. Nah, sebelumnya ini saya mau perkenalkan Bu, ini adalah Bu Mulifah dari SMK Negeri Poncol selaku pengajar praktek di pendidikan guru penggerak. Jadi Bu Mulifah ini selaku PP saya, dan yang nanti Bu Mulifah nanti akan mengamati kita berwawancara pasca observasi. Nanti ya Bu. Iya Bunda. Nah, baik Bu, kemarin Bu Ratna sudah melakukan pembelajaran di kelas nggih. Ya. Nah, menurut Bu Ratna kira-kira bagaimana Bu pembelajaran yang Bu Ratna lakukan? Refleksi dari saya kemarin yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan seharusnya itu lebih bervariasi dalam konten dan proses BK. Oh, baik. Jadi menurut Bu Ratna pembelajaran yang kemarin itu belum begitu bervariasi ya. Terus mungkin perasaannya Bu Ratna bagaimana Bu setelah melakukan pembelajaran? Ya, perasaannya kemarin itu ada anak yang kurang aktif, ada yang mengantuk dan tidak bisa fokus mengikuti pembelajaran BK. Kemudian selain kurang bervariasi, ada lagi mungkin Bu refleksi yang Bu Ratna rasakan begitu? Ya, anak-anak kurang semangat dan kurang aktif. Selain pembelajaran kurang bervariasi, mudah-mudahan ya Bu, kemarin saya juga menemukan ketika anak-anak berdiskusi, waktunya berdiskusi, ada anak yang malah tertidur, tidak melakukan, tidak aktif dalam berdiskusi begitu. Ya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut Bu Ratna itu nanti seperti apa ya Bu? Rencananya di pembelajaran berikutnya nanti saya akan merancang pembelajaran yang lebih bervariasi BK. Baik, jadi biar anak-anak tidak bosan ya Bu, biar anak-anak bisa aktif. Iya, lebih semangat lagi. Iya. Kemudian dari tindak lanjut yang Bu Ratna sampaikan tadi, di sini saya menulis dua hal ya Bu, terkait
setia lanjut, kita bahas satu-satu ya Bu, biar saya nanti mudah dalam mencatatnya. Nah, sekarang yang pertama dari rencana tindak lanjut itu tujuannya apa Bu? Tujuannya agar pembelajaran yang lebih bervariasi dan anak-anak itu lebih aktif, antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, kemudian ukuran keberhasilannya itu dari mana Bu kira-kira? Ukuran keberhasilan dilihat dari antusias anak-anak dalam pembelajaran itu, mereka itu lebih aktif dan cepat menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Kemudian untuk pendukungnya apa Bu kira-kira? Pendukung dari pembelajaran tersebut itu ya bervariasi Bu Ika. Ada strategi pembelajaran yang sangat lebih inovatif. Oh, baik. Terus kira-kira pengembangan rencana tindak lanjut yang pertama itu waktu pelaksanaannya rencana Bu Ratna mau kapan Bu dilakukan? Rencana yang saya harapkan itu adalah minggu depan saja Bu Ika. Baik, setelah itu kita kembali ke rencana tindak lanjut yang kedua ya Bu, yaitu merefleksi pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan dan kelebihan. Nah, kira-kira tujuannya apa ya Bu? Dengan melakukan refleksi itu Tujuannya agar anak-anak itu lebih aktif dan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dari hari ke hari itu lebih baik. ya agar pembelajarannya lebih baik ya Bu. Ya. Kemudian ukuran keberhasilannya itu dari mana Bu? Ukuran keberhasilan dari anak-anak itu, anak-anak lebih aktif dan anak-anak lebih semangat lagi, dan setiap harinya itu anak-anak mengerjakan tugas itu lebih baik. Oh, baik. Kemudian untuk pendukungnya kira-kira apa ya Bu? Pendukung dari pembelajaran tersebut yaitu metode pembelajaran dan gaya pembelajaran yang lebih inovatif. Ya. Kemudian pengembangan rencana tindak lanjut yang kedua ini kira-kira waktu pelaksanaannya itu kapan Bu? Waktu pelaksanaannya minggu depan. Oh, baik. Baik Bu, dari percakapan kita ini saya sedikit menyimpulkan ya bahwa refleksi dari Bu Ratna yaitu satu, akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif, termasuk berdiferensiasi konten, produk maupun prosesnya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pembelajaran, Bu Ratna akan melakukan kegiatan refleksi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari proses pembelajaran. Ngoten nggih Bu. Nah, dari hasil refleksi tadi Bu Ratna, kira-kira Bu Ratna berkomitmen ya untuk melakukan minggu depan. Baik, semoga nanti dapat terlaksana dengan baik Bu Ratna dan mendapatkan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Amin. Nah, demikian Bu wawancara praobservasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga tujuan yang kita rencanakan bisa tercapai. Terima kasih Bu Ratna. Ya, sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.